Arman menurunkan ranselnya dan duduk di bangku kayu panjang di depan pos pendakian. Udara di kaki Gunung Bukit Raya terasa lembab, dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang khas. Di sekelilingnya, beberapa pendaki lain tampak bersiap-siap. Ada yang sedang menata barang di dalam ransel, ada yang mengecek peta, dan ada juga yang sekadar berbincang santai. Ia membuka resleting tasnya, memeriksa kembali peralatan yang telah ia siapkan sejak jauh-jauh hari. Kamera DSLR dengan lensa tele sudah aman di dalam kantung pelindung. Baterai cadangan terbungkus rapi, tripod kecil terselip di samping sleeping bag, dan buku catatan kecilnya tersimpan di saku depan. Sebagai seorang fotografer alam, ia selalu memastikan setiap perlengkapannya siap sebelum memulai perjalanan. Gunung Bukit Raya, dengan ketinggian sekitar 2.278 meter di atas permukaan laut, adalah puncak tertinggi di Kalimantan. Tidak seperti gunung-gunung lain yang sering ramai oleh para pendaki, Bukit Raya masih tetap sunyi, nyaris tak tersentuh. Jalurnya tidak sepopuler gunung-gunung di Jawa atau Sumatera, tetapi justru itulah yang menarik Arman ke sini. Sebagai seorang fotografer alam sekaligus pendaki berpengalaman, Arman telah menjelajahi banyak tempat untuk mengabadikan keindahan flora dan fauna Nusantara. Namun, Bukit Raya memiliki daya tarik tersendiri. Hutan lebatnya masih menyimpan banyak misteri, dari anggrek hitam yang langka hingga burung-burung eksotis yang hanya bisa ditemukan di Kalimantan. Baginya, ekspedisi ini bukan hanya perjalanan mendaki, tetapi juga petualangan untuk menangkap keindahan alam yang belum banyak terjamah manusia. "Mas, dari mana?" Suara seseorang membuat Arman menoleh. Seorang pria berusia sekitar 40-an duduk di sebelahnya, mengenakan kaos hijau lengan panjang dengan topi rimba yang sedikit pudar warnanya. Wajahnya ramah, dengan kulit yang terlihat terbakar matahari. Mungkin sudah sering keluar masuk hutan. "Dari Jakarta, Bang," jawab Arman sambil tersenyum. "Sendirian?" "Iya, Bang. Mau motret flora dan fauna di atas nanti." Pria itu mengangguk-angguk. "Nama saya Pak Rahmat. Saya jaga di pos ini. Sudah sering ke Bukit Raya." "Belum, ini pertama kali," kata Arman. "Tapi saya sudah lama pengen ke sini. Katanya flora dan faunanya masih banyak yang asli, belum banyak terjamah." Pak Rahmat tertawa kecil. "Benar itu, Bukit Raya bukan gunung biasa. Jalurnya panjang, hutannya rapat, dan suasananya, ya, beda dari gunung lain." Arman menangkap nada yang berbeda dalam ucapan terakhir itu. "Beda gimana, Bang?" tanyanya, penasaran. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya ke arah jalur setapak yang menembus hutan lebat di depan pos. Beberapa pendaki tampak sudah mulai melangkah masuk ke sana. Setelah hening sejenak, ia berkata pelan, "Di gunung ini jangan asal melangkah. Kadang ada jalan yang kelihatan jelas, tapi bukan jalur yang seharusnya." Arman mengernyit. "Maksudnya?" Pak Rahmat tersenyum tipis. "Pokoknya, kalau merasa jalurnya aneh atau berbeda dari peta, jangan diteruskan. Hutan ini luas dan gak semua tempat di dalamnya bisa ditemukan kembali kalau sudah kelewatan." Sebelum Arman sempat bertanya lebih lanjut, suara tawa dari sudut pos menarik perhatiannya. Dua orang pendaki lain, seorang pria bertubuh kurus dan satu lagi berbadan lebih besar, sedang berbincang seru dengan petugas lain. "Mereka juga mau naik, Mas," kata Pak Rahmat, mengangguk ke arah mereka. "Kalau bisa, gabung aja. Lebih aman kalau ada teman." Arman menoleh ke arah mereka dan mengangguk kecil. Ia memang terbiasa mendaki sendiri, tetapi di jalur yang panjang dan terpencil seperti ini, tidak ada salahnya memiliki rekan seperjalanan. Namun ia belum tahu bahwa dalam perjalanan nanti, ia akan menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang tidak ada dalam peta.
Arman menutup resleting ranselnya dengan satu tarikan cepat. Setelah memastikan semua perlengkapannya siap, ia bangkit dari bangku kayu dan menggendong tasnya kembali. Udara di pos pendakian masih terasa segar dengan hembusan angin ringan yang membawa aroma tanah basah. Ia melirik ke arah dua pendaki yang tadi disebutkan oleh Pak Rahmat. Keduanya masih asyik bercakap, sesekali tertawa kecil. Sosok yang bertubuh kurus mengenakan kacamata dan jaket gunung berwarna biru tua, sementara yang lebih besar mengenakan kaos hitam dengan ransel yang terlihat penuh. Arman melangkah mendekat. "Mas, kalian juga mau naik ke Bukit Raya?" tanyanya ramah. Yang berbadan kurus menoleh dan tersenyum. "Iya mas, saya Rio, ini teman saya Danu." Danu, pria bertubuh besar itu, mengangguk singkat sambil terus menyesuaikan tali ranselnya. "Lu solo hiking mas?" tanyanya dengan suara berat. Arman mengangguk. "Tadinya iya, tapi kalau kalian gak keberatan, mungkin kita bisa jalan bareng?" "Tentu," jawab Rio cepat. "Bukit Raya ini jalurnya panjang banget mas. Kalau ada teman seperjalanan pasti lebih seru." Danu ikut mengangguk. Dan lebih aman. Obrolan mereka berlanjut sejenak, membicarakan peta jalur, titik-titik peristirahatan, serta rencana perjalanan. Mereka sepakat untuk mendaki dengan tempo yang santai, karena selain menaklukkan puncak, Arman juga ingin berhenti beberapa kali untuk memotret flora dan fauna di sepanjang perjalanan. Sementara mereka berbincang, Pak Rahmat mendekat dengan membawa sebuah buku catatan. "Sebelum naik, isi dulu data pendakian di sini," katanya sambil menyerahkan ballpoint. Arman menerima buku itu dan mulai mengisi nama serta informasi lainnya. Ketika ia menuliskan perkiraan waktu turun, Pak Rahmat berkomentar, "Kalau cuaca mendukung, 3-4 hari cukup. Tapi hati-hati dengan hujan. Jalur bisa licin dan ada beberapa sungai kecil yang bisa meluap." Arman mengangguk. Ia sudah membaca tentang hal itu sebelumnya. Hutan hujan tropis seperti ini memang tak bisa diprediksi, apalagi saat musim pancaroba. Setelah mereka bertiga selesai mengisi buku catatan, Pak Rahmat menutupnya dan menyimpannya kembali. "Ingat yang saya bilang tadi?" "Ya," katanya sambil menatap Arman. "Jangan asal melangkah kalau ada jalur yang terasa janggal." Danu dan Rio melirik ke arah Pak Rahmat dengan dahi berkerut. "Jalur janggal gimana Pak?" tanya Danu. Pak Rahmat tersenyum kecil, tetapi matanya tetap serius. "Nanti kalau kalian lihat sendiri, kalian bakal paham." Ucapan itu menggantung di udara, menimbulkan rasa penasaran di benak mereka bertiga. Namun, Arman tak ingin terlalu memikirkannya. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum pada Rio dan Danu. "Ayo, kita mulai perjalanan ini." Dengan langkah pertama yang mantap, mereka bertiga melangkah menuju jalur setapak yang menembus hutan lebat. Tanpa mereka sadari, dari balik rimbunnya pepohonan, hutan sedang mengamati mereka. Jalur setapak di depan mereka tampak tenang, seolah tak tersentuh oleh waktu. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan batang besar yang tertutup lumut, sementara akar-akar raksasa mencuat dari tanah, membentuk jalur alami yang menuntun langkah para pendaki. Arman, Rio, dan Danu berjalan perlahan, mengikuti ritme masing-masing. Langkah awal ini masih terasa ringan, meskipun beban ransel mulai menekan bahu mereka. Udara di hutan terasa lebih lembab dibandingkan di pos awal, dengan aroma tanah basah yang semakin kuat. "Sumpah, ini pertama kalinya gue naik gunung yang benar-benar sepi gini," celetuk Rio sambil menengok ke kanan kiri. Danu yang berjalan di belakangnya terkekeh kecil. Makanya, ini bukan Semeru atau Rinjani yang jalurnya rame kayak pasar. Arman hanya tersenyum, tapi ia memahami apa yang Rio maksud. Gunung Bukit Raya memang berbeda.
Tidak ada hiruk-pikuk suara pendaki lain di jalur ini. Tidak ada pos peristirahatan besar atau warung-warung kecil seperti di gunung-gunung yang lebih populer. Yang ada hanya mereka bertiga dan hutan yang luas membentang di sekelilingnya. Bagi Arman, inilah yang ia cari. Keheningan, kesunyian, dan keindahan alam yang masih murni. Ia berhenti sejenak, mengambil kameranya yang tergantung di leher, lalu membidik ke arah batang pohon besar di sebelah kiri jalur. Seekor serangga berwarna hijau metalik bertengger di permukaannya, sayapnya berkilauan tertimpa sinar matahari yang menembus celah dedaunan. Klik, Rio menoleh. "Dapat objek bagus, Mas?" Arman mengangguk. Serangga langka, kayaknya jenis kumbang permata. Rio melirik ke kamera Arman dengan kagum. "Gue gak pernah kepikiran buat naik gunung demi motret beginian. Biasanya orang-orang kan ngejar sunrise atau view dari puncak." Arman tersenyum. Beda tujuan, beda cara menikmati. Danu yang sedari tadi diam, tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. "Dengar gak?" bisiknya. Mereka bertiga saling berpandangan. Hutan di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin yang menggesek dedaunan. Hanya keheningan. Rio menelan ludah. "Kok mendadak sepi ya?" Arman menatap sekeliling dengan alis berkerut. Ia memang sudah terbiasa dengan keheningan di alam liar, tetapi ini terasa berbeda. Hening yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang menahan suara-suara alam. Danu menghela napas pelan. "Udah, lanjut aja. Mungkin cuma perasaan kita." Mereka kembali berjalan, meskipun kini lebih waspada. Setelah beberapa menit, suara-suara hutan kembali terdengar perlahan. Kicauan burung samar-samar muncul dari kejauhan, disusul gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Suasana menjadi lebih normal. Namun dalam hati Arman bertanya-tanya, apakah tadi hanya kebetulan? Atau hutan ini sedang memberi isyarat? Tanpa mereka sadari, jalur yang mereka lalui semakin dalam, membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang belum tercatat dalam peta. Langkah mereka terus berlanjut, menyusuri jalur tanah yang semakin tertutup oleh akar-akar besar. Cahaya matahari mulai berkurang karena kanopi pepohonan yang semakin rapat, membuat suasana di bawahnya terasa lebih teduh. Arman tetap berjalan dengan ritme stabil, sesekali berhenti untuk memotret detail-detail alam di sekitarnya. Beberapa jamur berwarna jingga tumbuh di batang kayu lapuk, serangga dengan sayap transparan bertengger di daun lebar, dan burung kecil berwarna biru terbang, rendah melintasi jalur mereka. Baginya, setiap sudut hutan ini memiliki kisahnya sendiri. "Gila, ini hutan beneran masih alami banget ya," gumam Rio sambil mengatur napas. "Nggak ada jejak pendaki lain sama sekali." Danu yang berjalan di depan hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia lebih fokus memperhatikan jalur di depan mereka. Arman menurunkan kameranya dan menghela napas pelan. "Memang itu daya tariknya," katanya. "Tapi justru karena sepi, kita harus lebih hati-hati. Kalau tersesat di sini, bakal susah cari jalan balik." Rio mengangguk setuju. Iya. Tadi aja waktu tiba-tiba hutan mendadak sunyi, gue udah mulai parno." Danu tiba-tiba berhenti. Arman dan Rio ikut menghentikan langkah mereka. "Ada apa?" tanya Arman. Danu diam sejenak lalu menghela napas. "Nggak tahu, perasaan gue nggak enak aja." Mereka bertiga saling berpandangan. Tidak ada yang aneh di sekitar mereka. Hutan tetap tampak sama. Pepohonan tinggi, jalur setapak yang sedikit tertutup daun kering, dan suara burung yang sesekali terdengar. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Arman merasakan bulu kuduknya perlahan berdiri. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melihat arlojinya. "Masih sore, kita lanjut aja sampai pos berikutnya."
Danu akhirnya mengangguk dan kembali melangkah. Namun langkahnya kini lebih hati-hati, seolah menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, hanya suara ranting yang patah dan napas mereka yang terdengar. Semakin mereka berjalan, semakin terasa seolah ada sesuatu yang mengamati dari balik pepohonan. Namun setiap kali Arman menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Hanya hutan yang diam, menyimpan rahasianya sendiri. Langkah Arman, Rio, dan Danu semakin melambat seiring sore yang semakin tua. Mereka sudah berjalan cukup jauh sejak meninggalkan pos awal, tapi jalur yang mereka lalui terasa semakin asing. Menurut peta, kita seharusnya sudah dekat dengan pos peristirahatan, gumam Arman sambil mengamati layar GPS di tangannya. Rio yang berjalan di sampingnya mengernyit. Tapi kita belum lihat tanda-tanda pos ya? Danu berhenti, mengusap lehernya yang berkeringat. Gue dari tadi ngerasa jalur ini agak beda. Kayak terlalu sepi. Arman kembali melihat peta yang ia cetak sebelumnya. Jalur resmi pendakian seharusnya cukup jelas, meskipun tidak sepopuler gunung lain. Namun, jalur yang mereka lalui terasa lebih tertutup, seolah jarang dilewati. Hening menyelimuti mereka sejenak. Hanya suara angin yang menggesek dedaunan dan langkah kaki yang menekan tanah lembab. "Masih mau lanjut?" tanya Rio pelan. Arman menatap sekeliling. Ia merasakan sesuatu yang aneh, tapi tidak bisa menjelaskan apa itu. Rasa penasaran dan naluri bertarung di dalam pikirannya. Lalu, di depan mereka, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah jalur lain bercabang ke kiri, sedikit tersembunyi di balik rimbunan semak. Jalur itu tampak lebih tua, dengan akar-akar yang menjalar di sepanjang tanahnya. Tidak ada tanda atau petunjuk apakah jalur itu bagian dari rute pendakian atau bukan. Arman melangkah mendekat. "Jalur ini nggak ada di peta," gumamnya. Rio dan Danu ikut melihat ke arah jalur itu. Keduanya saling berpandangan, ragu. Danu menggeleng. "Gua nggak yakin, Man. Kalau nggak ada di peta lebih baik jangan diambil." Arman tetap berdiri di depan jalur itu, mengamati dengan saksama. Entah kenapa, ada sesuatu yang terasa, memanggilnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka, seolah hutan menunggu keputusan mereka. "Bagaimana kalau kita lihat sebentar?" ujar Arman akhirnya. "Kalau jalurnya makin aneh, kita putar balik." Danu menghela napas berat. "Gue nggak suka ini." Namun Rio tampak lebih penasaran. "Ya udah, kita cek sebentar aja. Siapa tahu ini jalur alternatif ke pos peristirahatan." Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Danu akhirnya mengangguk dengan enggan. "Oke, tapi kalau ada yang aneh, kita langsung balik." Arman melangkah lebih dulu, diikuti Rio dan Danu. Saat mereka memasuki jalur itu, udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Langkah mereka terdengar lebih pelan, seperti teredam oleh tanah yang lebih lunak. Hutan terasa lebih sunyi. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu di balik pepohonan sedang mengawasi. Langkah Arman, Rio, dan Danu semakin hati-hati saat mereka menyusuri jalur kecil yang tersembunyi di balik rimbunan semak. Tidak ada jejak pendaki lain di jalur ini. Tanahnya lebih lunak, seolah tak pernah diinjak manusia selama bertahun-tahun. Udara terasa lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar di balik dedaunan lebat. Tidak ada angin, tetapi bulu kuduk Arman meremang. "Gue nggak suka ini," bisik Danu. Rio juga mulai terlihat ragu. "Kok rasanya beda ya?" "Lebih sepi." Arman tak menjawab. Ia mencoba fokus mengamati sekeliling, berusaha memahami perasaan ganjil yang merayapi tubuhnya. Hutan ini terasa terlalu sunyi, bahkan lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak ada suara burung, tidak ada gesekan dahan yang tertiup angin. Lalu samar-samar Arman mendengar sesuatu.
Sebuah bisikan, pelan, tidak jelas, seperti suara yang berasal dari kejauhan. Ia berhenti, menoleh ke kiri dan kanan. Dengar sesuatu? Tanyanya pelan. Rio dan Danu ikut terdiam mendengarkan. Awalnya tidak ada suara apapun, namun beberapa detik kemudian, shh, shh. Suara itu terdengar lagi, seperti angin yang berbisik di telinga mereka. Rio mundur selangkah. Itu suara apa? Suaranya nyaris bergetar. Arman merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba tetap tenang. Mungkin cuma suara daun tertiup angin, katanya, meskipun ia sendiri tidak yakin. Danu menggeleng cepat. Angin apaan? Dari tadi nggak ada angin sama sekali. Hening. Lalu suara lain terdengar, kali ini lebih jelas. Pulanglah. Bisikan itu lirih, nyaris seperti angin yang bergerak pelan di antara pepohonan. Tapi Arman mendengarnya dengan jelas. Rio menelan ludah, wajahnya mulai pucat. Gue nggak suka ini, Man. Danu mengepalkan tangannya. Udah cukup, kita balik aja. Arman ragu sejenak. Ia memang merasakan keanehan, tapi bagian dalam dirinya masih ingin tahu lebih jauh. Apa yang sebenarnya ada di jalur ini? Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, sesuatu membuatnya terpaku. Di depan mereka, di ujung jalur yang semakin gelap, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah jembatan kayu kecil membentang di atas tanah yang berkabut tipis. Jembatan itu tampak tua, dengan kayu yang mulai lapuk dan tali tambang di sisinya. Tidak ada sungai atau jurang di bawahnya, hanya tanah yang gelap, seolah-olah jembatan itu melayang begitu saja di atas permukaan yang tak terlihat. Arman menatap jembatan itu dengan napas tertahan. Jembatan ini tidak ada di peta. Man, suara Danu bergetar. Kita harus pergi sekarang. Rio mundur perlahan, tubuhnya menegang. Gua rasa kita salah jalan. Namun Arman tetap diam. Tatapannya terpaku pada jembatan itu. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang terasa. Memanggilnya. Lalu tanpa mereka sadari, udara semakin dingin. Dan saat Arman menoleh ke belakang, jalur yang mereka lalui tadi mulai tertutup kabut tipis, seperti berusaha menghapus jejak mereka. Tidak ada jalan kembali. Kabut perlahan naik, merayap dari tanah seperti uap yang keluar dari celah bumi. Jalur yang tadi mereka lalui mulai memudar di balik kabut itu, membuat dada Arman terasa semakin berat. Rio dan Danu berdiri kaku di tempat, wajah mereka sama pucatnya. Arman, suara Danu terdengar rendah dan tegang. Kita harus putar balik sekarang. Arman menelan ludah. Balik kemana? Danu menoleh ke belakang. Jalur yang tadi mereka lewati masih ada, tetapi kini kabut menebal, seperti tirai yang perlahan menutup jalan kembali. Apa-apaan ini? Rio mulai panik. Kita baru jalan beberapa menit, tapi kenapa kabutnya tebal banget? Tidak ada yang menjawab. Satu-satunya jalur yang masih jelas terlihat adalah jembatan kayu di depan mereka. Jembatan itu tampak semakin aneh di mata Arman. Tidak ada sungai, tidak ada jurang, tetapi jembatan itu membentang begitu saja di atas tanah yang tertutup kabut. Seolah-olah ia menghubungkan mereka ke tempat lain, ke suatu tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Tapi pilihan mereka semakin terbatas. Balik aja, Rio berkata cepat. Ia sudah mulai berjalan mundur, mencoba menembus kabut. Namun baru beberapa langkah, ia berhenti. Apa? Tanya Danu. Rio menelan ludah, lalu menoleh ke arah mereka berdua dengan wajah ketakutan. Jalan ini gak ada ujungnya. Danu mengernyit, lalu ikut melangkah mundur. Arman pun mengikuti, mencoba mencari jalur kembali. Mereka terus berjalan ke belakang. 5 langkah, 10 langkah, 15 langkah. Namun bukannya kembali ke jalur sebelumnya, mereka tetap berada di tempat yang sama. Jembatan kayu itu tetap di depan mereka.
Arman merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mereka tidak bergerak kemana-mana. Ini nggak masuk akal, bisik Danu. Kita jalan mundur tapi masih di sini. Rio semakin panik. Kita harus keluar dari sini. Gue nggak peduli gimana caranya, pokoknya keluar. Arman mencoba tetap tenang. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap jembatan itu lagi. Apakah ini satu-satunya jalan yang bisa mereka tempuh sekarang? Seketika, sebuah suara berbisik di telinganya. Maju. Arman tersentak, matanya membelalak. Suara itu terdengar jelas, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya dan membisikkan kata itu. Ia menoleh cepat ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapapun selain Rio dan Danu yang sama-sama terlihat ketakutan. Rio menggigit bibirnya, lalu melihat ke Arman. Kita nggak bisa tetap di sini. Danu mengepalkan tangannya, wajahnya gelap. Kalau kita nyebrang, siapa yang jamin kita bisa balik? Tidak ada yang bisa menjawab. Jembatan itu tetap diam di tempatnya, seolah menunggu mereka untuk membuat keputusan. Arman menarik napas panjang. Mereka tidak punya pilihan lain. Kita harus maju, katanya akhirnya. Danu menatapnya dengan tajam. Gila lu Man, kita nggak tahu ini jalan kemana. Rio menggigit bibir, lalu menatap kabut di belakang mereka. Tapi kalau kita tetap di sini, kita nggak bakal kemana-mana. Danu menggeram pelan, lalu menundukkan kepalanya. Sial. Oke, tapi kalau ada sesuatu yang aneh di seberang sana, kita langsung balik. Arman mengangguk. Setuju. Mereka bertiga menatap jembatan itu untuk beberapa detik yang terasa lebih panjang dari biasanya. Lalu Arman melangkah lebih dulu. Begitu kaki kanannya menginjak kayu pertama di jembatan itu, udara di sekitar mereka berubah. Lebih dingin, lebih sunyi. Dan di saat itu, mereka telah melewati titik tanpa kembali. Arman melangkah pelan di atas jembatan kayu yang terasa rapuh di bawah kakinya. Rio dan Danu mengikuti di belakangnya dengan napas tertahan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada suara selain derit kayu yang mereka injak dan gemuruh pelan di dalam dada masing-masing. Udara di sekitar mereka semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Jauh lebih dingin dibandingkan sebelumnya, seolah mereka sedang berjalan menuju tempat yang tidak seharusnya dikunjungi manusia. Arman menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang terus mengusik pikirannya. Namun sesuatu mulai terasa janggal. Jembatan ini lebih panjang dari yang terlihat. Saat pertama kali mereka melihatnya, jembatan ini seharusnya hanya sepanjang beberapa meter. Namun, sekarang mereka sudah berjalan cukup jauh dan ujungnya masih belum terlihat. Danu mulai mempercepat langkahnya. Man, ini kenapa panjang banget? Suaranya bergetar. Arman tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah, meskipun dalam hatinya ia mulai merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Di belakang, Rio menoleh ke belakang untuk melihat dari mana mereka datang. Matanya melebar. Jembatannya hilang. Serunya panik. Arman dan Danu langsung menoleh. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Jalur tempat mereka datang tadi tidak ada. Tidak ada hutan. Tidak ada jalan kembali. Yang ada hanya kabut pekat menelan ujung jembatan di belakang mereka. Kita nggak bisa balik. Rio mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ini nggak benar, kita harus balik sekarang. Danu menoleh ke Arman, mengharapkan jawaban. Arman hanya diam. Ia tahu mereka tidak bisa kembali. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya pilihan mereka adalah terus berjalan ke depan. Kita lanjut, kata Arman akhirnya. Rio membuka mulut, ingin membantah, tapi ketakutan membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan terpaksa,
mereka terus berjalan. Lalu mereka tiba di seberang jembatan. Saat kaki Arman menginjak tanah di ujung jembatan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tanah ini lebih lembut, seolah baru saja diguyur hujan. Udara di sini terasa lebih berat, lebih sunyi. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan Rio dan Danu masih mengikutinya. Namun begitu ia menoleh, jembatan itu sudah tidak ada. Mata Arman membesar. Jembatannya hilang. Rio dan Danu menoleh cepat. Benar, tidak ada jembatan. Tidak ada jejak bahwa jembatan itu pernah ada. Mereka bertiga kini berdiri di tempat yang sama sekali asing. Dan mereka tidak sendiri. Arman mulai memperhatikan sekelilingnya. Hutan ini tampak berbeda dari sebelumnya. Pohon-pohonnya lebih besar, lebih tua. Akar-akar mereka menjalar di atas tanah seperti ular raksasa. Daun-daunnya berwarna lebih gelap, seolah kehilangan cahaya matahari. Di kejauhan, suara samar terdengar. Suara seperti bisikan pelan, tidak jelas. Namun, semakin lama mereka mendengarkan, semakin terasa bahwa suara itu bukan berasal dari angin. Itu adalah suara seseorang. Atau sesuatu. Man, suara Rio bergetar. Gua rasa kita nggak sendirian di sini. Arman menggenggam erat tali kameranya. Matanya menyusuri setiap sudut hutan yang terasa semakin mencekam. Lalu, di antara bayangan pepohonan, ada sesuatu yang bergerak. Bayangan itu tinggi, kurus dan bergerak dengan cara yang tidak wajar. Arman membeku. Mereka telah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Dan sesuatu telah menunggu mereka di sini. Arman menelan ludah. Matanya terpaku pada bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Tubuhnya terasa kaku, sementara jantungnya berdebar kencang. Rio dan Danu juga melihatnya. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus, hampir seperti ranting kering yang bergerak dalam kegelapan. Yang paling mengerikan, gerakannya tidak seperti manusia. Perlahan, sosok itu bergeser, seolah mengamati mereka dari kejauhan. Apa itu? Suara Danu hampir tidak terdengar. Tidak ada yang bisa menjawab. Arman merasakan tangannya berkeringat saat ia meraih kamera di lehernya, bukan untuk memotret, tapi untuk menggenggam sesuatu yang bisa memberinya keberanian. Lalu, suara itu terdengar lagi. Bisikan, namun kali ini lebih jelas. Pergi. Suara itu datang dari berbagai arah, seolah hutan ini sendiri yang berbicara kepada mereka. Rio menggeleng cepat. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Tapi kemana? Danu berbisik panik. Tidak ada yang tahu, tidak ada jalur, tidak ada petunjuk. Mereka berdiri di tengah hutan yang tidak mereka kenali, tanpa arah, tanpa jalan kembali. Arman mencoba berpikir cepat. Mereka tidak boleh diam terlalu lama. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu, apapun yang bisa menjadi jalan keluar. Saat itulah ia melihatnya. Sebuah jalan setapak kecil, tersembunyi di antara akar-akar pohon besar. Jalur itu terlihat seperti telah lama tidak digunakan, tetapi setidaknya itu adalah satu-satunya jalan yang terlihat jelas. "Ke sana," kata Arman cepat. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah lebih dulu. Rio dan Danu, meskipun ragu, mengikuti di belakangnya. Mereka berjalan cepat, hampir setengah berlari. Namun saat mereka bergerak, bisikan itu semakin keras. "Pergi, pergi." Suaranya kini tidak hanya datang dari hutan. Itu datang dari belakang mereka. Danu menoleh, lalu tubuhnya langsung menegang. Sial. Rio juga melihatnya. Matanya melebar, napasnya tersengal. Itu makin dekat. Arman tidak berani menoleh. Ia hanya mempercepat langkahnya, berharap bisa menemukan sesuatu, tempat berlindung, jalur keluar apapun. Namun semakin dalam mereka melangkah, hutan ini semakin terasa berbeda. Pohon-pohon di sekitar mereka semakin besar, lebih tua,
lebih menjulang. Daun-daunnya berwarna gelap, hampir hitam. Suasananya semakin pekat, seolah cahaya matahari tidak bisa menembusnya. Dan yang paling menakutkan, hutan ini mulai berubah bentuk. Akar-akar pohon tampak bergerak perlahan, seolah bernapas. Tanah yang mereka pijak terasa semakin lunak, hampir seperti mereka berjalan di atas sesuatu yang hidup. Dari kejauhan, terdengar suara lain. Tawa, pelan, serak, seolah sesuatu sedang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Rio berhenti, tubuhnya gemetar. Siapa itu? Tidak ada yang menjawab. Tapi mereka tahu, mereka tidak sendiri di sini. Mereka telah masuk ke dunia yang tidak seharusnya mereka datangi. Dan penghuni tempat ini sedang menunggu mereka. Arman berjalan lebih cepat, hampir berlari. Nafasnya memburu, tapi ia tidak peduli. Hanya satu hal yang ada di pikirannya, keluar dari sini. Rio dan Danu menyusul di belakangnya. Wajah mereka basah oleh keringat, meskipun udara di sekitar mereka dingin seperti pagi berkabut. Namun setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin salah. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak lebih rapat, lebih gelap. Akar-akar besar menjalar di atas tanah, seperti tangan yang mencoba menjangkau mereka. Udara semakin berat, dipenuhi bisikan samar yang datang dari segala arah. Pergi. Kalian tidak seharusnya di sini. Rio menutup telinganya. Diam, diam. Ia berteriak putus asa, tetapi suara itu tidak hilang. Arman mencoba tetap tenang. Ia menatap lurus ke depan, mencari jalan keluar. Jalur setapak ini seharusnya membawa mereka ke suatu tempat, kemana saja, asal bukan di sini. Tapi, sesuatu terasa aneh. Sudah berapa lama mereka berjalan? 15 menit? Setengah jam? Seharusnya mereka sudah mencapai tempat yang lebih terbuka, bukan? Namun hutan ini tetap sama. Pohon-pohon yang sama, akar-akar yang sama, semak-semak yang sama. Danu menyadari sesuatu lebih dulu. Ia berhenti, menoleh ke kanan dan kiri, lalu wajahnya langsung memucat. Man, kita muter di tempat. Arman mengernyit. Apa maksudmu? Danu menunjuk sebuah pohon besar dengan cabang melengkung seperti tangan manusia. Kita udah lewatin pohon ini 3 kali. Arman menatap pohon itu. Dadanya semakin sesak. Tidak mungkin. Mereka sudah berjalan jauh. Tapi jika Danu benar, mereka tidak bergerak kemana-mana. Rio semakin panik. Gue nggak mau mati di sini. Kita harus cari jalan lain. Arman mencoba berpikir cepat. Ia memandang sekeliling, berharap menemukan petunjuk. Lalu, di antara pepohonan, ia melihat sesuatu. Sebuah jalur lain. Semak-semak yang tumbuh di sana tampak lebih renggang. Tanahnya sedikit lebih kering. Tidak ada yang aneh. Atau setidaknya tidak seseram jalan yang mereka tempuh sekarang. Arman menunjuk jalur itu. Lewat sana. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari ke arah jalur itu. Namun baru beberapa langkah, mereka mendengar suara langkah di belakang mereka. Langkah yang tidak berasal dari mereka bertiga. Rio menoleh lebih dulu. Matanya melebar. Man, ada yang ngikutin kita. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Arman tak mau melihat. Ia tahu, kalau ia menoleh, mungkin ia akan melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Lari, desisnya. Mereka berlari lebih kencang. Namun langkah di belakang mereka semakin dekat. Dan sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Hutan di sekitar mereka berubah. Pohon-pohon yang tadinya besar kini tampak lebih bengkok, seolah membentuk lorong sempit. Tanah di bawah mereka terasa lebih lunak, hampir seperti lumpur. Udara semakin dingin hingga napas mereka keluar dalam kabut putih tipis. Dan suara langkah itu sekarang lebih banyak. Bukan hanya 1, bukan 2, banyak, seolah mereka sedang dikelilingi.
Rio mulai menangis pelan. Ini mimpi kan? Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang tahu. Tapi mereka terus berlari, berusaha keluar dari tempat yang semakin menelan mereka. Namun tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, perasaan itu tetap ada. Mereka tidak sendiri. Arman terengah-engah. Kakinya nyaris tak kuat lagi melangkah, tetapi ia tidak berani berhenti. Danu dan Rio juga sama. Wajah mereka basah oleh keringat, meskipun udara di sekitar mereka semakin dingin. Langkah-langkah di belakang mereka masih terdengar. Entah siapa atau apa yang mengikutinya, tapi satu hal yang pasti, mereka harus terus bergerak. Namun di tengah kepanikan itu, tiba-tiba jalur yang mereka tempuh berubah. Pohon-pohon besar yang menjulang mulai merenggang, menyisakan ruang yang lebih luas. Akar-akar yang tadinya menjalar di tanah kini mulai menghilang. Lalu di depan mereka, sebuah desa. Arman berhenti, napasnya masih memburu. Rio dan Danu berdiri di sampingnya, menatap desa itu dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Desa, bisik Danu. Tidak ada yang menjawab. Di depan mereka, rumah-rumah kayu berdiri berjajar. Bentuknya sederhana, seperti rumah adat suku pedalaman. Beberapa rumah memiliki atap rumbia, sementara yang lain tampak lebih kokoh dengan kayu tua yang sudah menghitam dimakan waktu. Jalan di desa itu terbuat dari tanah padat, dipenuhi dedaunan kering yang berguguran. Suasananya terlalu sepi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada suara orang berbicara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rio menelan ludah. Tempat apa ini? Arman mencoba mengatur napasnya. Ia tidak tahu apakah desa ini adalah tempat yang aman atau justru perangkap lainnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa kembali ke hutan. Kita cari orang, kata Arman akhirnya. Mungkin ada yang bisa bantu kita keluar dari sini. Danu dan Rio ragu, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Pelan-pelan, mereka melangkah memasuki desa. Lalu mereka menyadari sesuatu yang lebih aneh. Di depan salah satu rumah ada seseorang. Seorang pria tua duduk di bangku kayu depan rumahnya. Namun saat mereka semakin dekat, mereka merasa ada yang tidak beres. Pria itu tidak bergerak. Ia hanya duduk diam, wajahnya tertunduk. Arman menahan napas. Pak, tidak ada jawaban. Danu melangkah lebih dekat. Pak, maaf, kami tersesat. Bisa bantu kami? Masih tidak ada jawaban. Namun saat Danu mencoba menyentuh bahunya, kepala pria itu terjatuh ke depan dengan suara pelan. Dan yang lebih mengerikan, wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit datar, seolah wajahnya belum selesai dibuat. Danu mundur dengan wajah pucat pasi. Astaga, ini bukan manusia. Rio menutup mulutnya, berusaha menahan teriakannya. Arman mematung. Dadanya terasa sesak, seolah udara di desa ini lebih berat daripada di hutan tadi. Lalu, dari balik jendela rumah-rumah di sekeliling mereka, sesuatu mulai bergerak. Sosok-sosok lain muncul dari dalam rumah. Mereka berjalan pelan, keluar ke depan rumah masing-masing. Puluhan dari mereka, dan semuanya tidak memiliki wajah. Mereka sedang mengawasi Arman, Danu, dan Rio. Arman berdiri membeku. Sosok-sosok tanpa wajah itu kini memenuhi jalanan desa, berdiri diam di depan rumah-rumah kayu yang sudah lapuk. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri dalam diam, mengawasi. Danu menggenggam lengan Arman dengan gemetar. Mereka mau apa? Bisiknya. Rio tak bisa menjawab. Matanya menatap liar ke segala arah, mencari celah untuk kabur. Arman mencoba tetap tenang. Ia tahu satu hal, mereka harus mencari seseorang yang bisa membantu mereka. Mereka mundur perlahan, berusaha tidak menarik perhatian lebih dari makhluk-makhluk itu. Langkah mereka membawa mereka melewati rumah-rumah kosong, menuju bagian belakang desa,
di mana sebuah bangunan yang lebih besar berdiri. Sebuah rumah panggung tua, berbeda dari yang lain. Pintu kayunya terbuka sedikit, seperti mengundang mereka masuk. Tidak ada pilihan lain. Dengan cepat mereka bergegas ke dalam rumah itu dan menutup pintunya dengan hati-hati. Ruangan di dalam gelap, hanya sedikit cahaya bulan yang masuk melalui celah dinding. Debu tebal menyelimuti lantai kayu. Rak-rak bambu di sudut ruangan berisi benda-benda yang tampak seperti peralatan upacara lama, patung kayu, kain merah yang sudah pudar, dan beberapa ukiran aneh. Namun yang paling menarik perhatian mereka adalah sesuatu di tengah ruangan. Seorang bocah laki-laki. Ia duduk di pojokan, memeluk lututnya. Pakaiannya lusuh dan kotor, tubuhnya kurus seperti seseorang yang sudah lama kelaparan. Namun yang paling membuat Arman tercekat adalah wajahnya. Bocah itu memiliki wajah tidak seperti makhluk-makhluk di luar sana. Danu berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Siapa? Dia. Bocah itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kosong, tapi tidak seperti mereka yang sudah kehilangan wujud manusia. Ia masih memiliki nyawa di dalam tubuhnya. Namun saat ia berbicara, suaranya terdengar lemah dan nyaris seperti bisikan. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Arman berjongkok menatap bocah itu dengan hati-hati. Kami tersesat, katanya pelan. Kami cuma ingin keluar dari desa ini. Kamu bisa bantu kami? Bocah itu menatap mereka lama. Kemudian ia berkata dengan suara lirih, ada satu jalan keluar. Tapi kalian harus cepat. Mereka tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Jantung Arman berdegup lebih kencang. Jalan keluar itu di mana? Bocah itu menunduk. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah belakang rumah. Kalian harus kembali ke jembatan itu. Danu langsung bereaksi. Tapi jembatannya sudah hilang. Bocah itu menggeleng. Jembatan itu masih ada, hanya tersembunyi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kalian harus menemukannya sebelum desa ini mengambil kalian juga. Kata-katanya membuat bulu kuduk mereka meremang. Rio menelan ludah. Bagaimana caranya? Bocah itu menatap mereka dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Ikuti suara air mengalir. Jembatan itu ada di dekat sungai, tapi kalian harus hati-hati. Mereka tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Seketika, terdengar suara langkah berat di luar rumah. Makhluk-makhluk tanpa wajah itu mulai mendekat. Mereka harus segera pergi. Tanpa berpikir panjang, Arman berdiri. Ayo! Rio dan Danu mengikutinya. Tetapi sebelum mereka keluar, Arman menoleh ke bocah itu. Bagaimana denganmu? Tanyanya. Bocah itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh kepasrahan. Aku sudah lama menjadi bagian dari desa ini. Arman ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara langkah di luar semakin dekat. Mereka tidak punya waktu lagi. Dengan cepat mereka keluar dari rumah itu dan mulai berlari menuju hutan, menuju suara air yang mengalir, mencari jembatan yang bisa membawa mereka pulang. Tapi mereka tahu, makhluk-makhluk itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Arman, Danu, dan Rio berlari sekuat tenaga. Mereka tidak peduli dengan ranting yang mencambuk wajah mereka atau akar-akar yang hampir menjegal kaki mereka. Yang mereka tahu, mereka harus segera menemukan sungai. Di belakang, suara langkah-langkah berat itu semakin mendekat. Bukan hanya langkah satu, ada suara napas. Bukan napas manusia, tetapi suara serak yang dalam, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Mereka mengejar kita. Rio menoleh sekilas ke belakang dan wajahnya langsung pucat. Danu berlari di sampingnya. Jangan lihat ke belakang, fokus ke suara air. Arman mencoba menajamkan pendengarannya di tengah detak jantung yang berdegup kencang. Gemuruh air,
terdengar samar, tidak jauh. Ke kanan, seru Arman. Mereka berbelok tajam ke kanan, menerobos semak-semak tinggi. Udara di sekeliling mereka semakin dingin, seperti ada sesuatu yang meresap ke dalam tulang. Lalu mereka melihatnya. Di depan mereka, air sungai mengalir deras, memantulkan cahaya bulan yang samar. Namun, jembatan yang mereka cari tidak ada. Hanya ada air yang terus mengalir, seolah tidak pernah ada jembatan di tempat ini. Rio tersengal. Bocah itu bohong, jembatannya nggak ada. Danu menoleh panik. Kita nggak bisa kembali, mereka udah dekat. Arman memandang ke sekeliling dengan cemas. Jika jembatan ini memang ada, maka itu berarti tersembunyi. Kata itu terlintas di benaknya. Bocah tadi mengatakan bahwa jembatan itu masih ada, tetapi tersembunyi. Arman mencoba berpikir cepat. Jika sesuatu tersembunyi, ada dua kemungkinan. Terhalang oleh sesuatu atau hanya bisa dilihat dengan cara tertentu. Ia merogoh tasnya dengan cepat, mengeluarkan kameranya. Tanpa ragu, ia mengangkat kamera dan melihat melalui lensa. Dan disitulah jembatannya. Di tengah kegelapan malam, melalui lensa kamera, jembatan kayu yang mereka cari terlihat membentang di atas sungai. Tetapi di dunia nyata, jembatan itu tetap tidak ada. Arman menahan napas. Jembatannya ada, tapi kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang. Rio dan Danu menatapnya dengan bingung. Tapi gimana kita bisa menyeberang kalau kita nggak bisa lihat? Danu panik. Arman menggigit bibirnya. Aku bisa lihat lewat kamera. Aku akan memandu kalian. Tanpa berpikir lebih lama, ia menggenggam lengan Danu dan mendorongnya maju. Jalan terus. Aku akan kasih tahu langkahnya. Danu menelan ludah, lalu dengan ragu melangkah maju, mengikuti arahan Arman yang terus melihat melalui kamera. 1 langkah, 2 langkah. Danu bisa merasakan sesuatu di bawah kakinya, meskipun matanya hanya melihat air. Jembatannya ada. Danu berseru pelan. Aku bisa jalan di atasnya. Rio melihatnya dengan mata terbelalak. Gua juga? Ikuti aku. Danu meraih tangan Rio, lalu mereka berdua mulai berjalan di atas sesuatu yang tak kasat mata. Namun sebelum Arman bisa melangkah, terdengar suara gemuruh dari belakang mereka. Makhluk-makhluk itu datang. Mereka berhamburan dari balik pepohonan, bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Dan kini, mereka tidak hanya diam. Mereka berlari ke arah Arman. Arman merasakan dadanya mencelos. Ia harus segera menyeberang, atau ia akan terjebak di sini selamanya. Arman tidak punya waktu lagi. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat, meluncur tanpa suara di atas tanah. Tubuh mereka diam, tetapi kaki mereka bergerak cepat, seolah-olah mengambang. Wajah tanpa ekspresi, mata kosong. Arman menelan ludah dan mempercepat langkahnya. Kamera di tangannya masih menyala, menampilkan jembatan kayu yang tidak kasat mata bagi mata telanjang. Di depannya, Danu dan Rio hampir mencapai ujung jembatan. Tapi di belakangnya, makhluk-makhluk itu semakin dekat. Langkah Arman semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menahannya di tempat itu. Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang. Arman, cepat. Suara Rio terdengar panik. Arman tidak menjawab. Ia hanya fokus pada langkahnya. 1 langkah lagi, 2 langkah lagi, dan lalu ia melompat. Begitu kakinya menjejak tanah di seberang sungai, tubuhnya terasa ringan. Udara dingin dan sunyi yang tadi menyelimuti mereka perlahan menghilang. Ia menoleh ke belakang. Jembatan itu telah lenyap. Sungai masih mengalir deras, tetapi di mana tadi jembatan itu berada, kini hanya ada air yang mengalir tanpa tanda-tanda pernah ada sesuatu di sana. Dan lebih dari itu, makhluk-makhluk itu juga menghilang. Tidak ada yang mengejar mereka lagi. Arman masih terengah-engah.
Rio terduduk di tanah, wajahnya pucat. Kita berhasil? Danu melihat ke sekeliling. Hutan di sekitar mereka tampak lebih terang, lebih hidup. Tidak ada rumah kayu, tidak ada desa aneh, tidak ada suara asing. Hanya pepohonan tinggi dan jalur pendakian yang mengarah ke bawah gunung. Danu menghela napas. Kita udah balik. Arman mengusap wajahnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah bocah itu benar-benar menolong mereka? Atau tempat itu hanya melepaskan mereka begitu saja? Tapi itu bukan hal yang harus mereka pikirkan sekarang. Turun, kata Arman akhirnya. Kita harus segera turun. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga mulai berjalan menuruni jalur pendakian. Langkah mereka terasa ringan, seolah beban yang tadi menghimpit mereka perlahan menghilang. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya melihat sesuatu di kejauhan. Pos awal, bangunan kayu kecil itu masih berdiri di sana. Beberapa pendaki tampak duduk santai di sekitar pos, berbincang dan beristirahat. Suasana terasa normal. Langit mulai terang, matahari merayap naik di ufuk timur. Arman, Danu, dan Rio saling berpandangan. Mereka benar-benar telah kembali. Pos awal berdiri tak berubah seperti saat mereka pertama kali datang. Bangunan kayu sederhana itu tampak tenang, berlatar hutan lebat yang kini terasa lebih bersahabat. Beberapa pendaki duduk di bangku panjang, berbincang santai sambil mengisi ulang botol air mereka. Namun ketika Arman, Danu, dan Rio melangkah masuk ke area pos, beberapa orang langsung memperhatikan mereka. Wajah mereka lusuh, pakaian mereka kotor, penuh lumpur dan dedaunan kering. Nafas mereka masih tersengal, seolah baru saja melewati sesuatu yang lebih dari sekadar pendakian berat. Seorang penjaga pos, pria parubaya dengan topi lapangan, menghampiri mereka dengan dahi berkerut. "Kalian kenapa?" tanyanya. Suaranya penuh keheranan. Kelihatan kayak baru kena musibah. Arman menatap pria itu, lalu menoleh ke Danu dan Rio. Mereka saling berpandangan. Rio menghela napas berat, lalu menjatuhkan diri di salah satu bangku. "Pak, kalau kami cerita, Bapak percaya nggak?" Penjaga pos itu makin bingung. "Maksudnya?" Arman menenggak air dari botolnya, menenangkan pikirannya sebelum berbicara. Ia lalu mulai menceritakan segalanya. Tentang jalur yang tiba-tiba membawa mereka ke tempat asing. Tentang desa yang tidak ada dalam peta. Tentang penduduknya yang terasa bukan manusia. Tentang makhluk-makhluk tanpa wajah yang mengejar mereka. Danu menambahkan beberapa detail yang ia ingat, sementara Rio menimpali dengan suara lelah. Penjaga pos itu diam, mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kaget, tetapi juga tidak serta-merta percaya. Setelah mereka selesai bercerita, pria itu hanya menarik napas panjang. "Gunung ini memang menyimpan banyak misteri," katanya akhirnya. "Tapi kalau kalian benar-benar mengalami semua itu..." Ia menggeleng pelan, seolah tidak tahu harus berkata apa. Mereka terdiam. Setelah beberapa saat, Arman membuka tasnya dan mengeluarkan kameranya. Ia berniat melihat kembali foto-foto yang ia ambil selama perjalanan. Mungkin untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa semua yang mereka alami memang benar-benar terjadi. Namun ketika ia membuka galeri, tidak ada satupun foto dari desa itu. Tidak ada jembatan. Tidak ada makhluk tanpa wajah. Seolah-olah semua yang mereka alami tidak pernah terjadi. Arman terdiam, menatap layar kameranya dengan ekspresi sulit dijelaskan. Danu yang duduk di sebelahnya ikut melirik. "Loh, kok?" Rio mengangkat kepalanya. "Gak ada fotonya?" Arman tidak menjawab. Tangannya perlahan menekan tombol navigasi, mencari ke dalam folder-folder di kameranya. Kosong. Semua foto yang seharusnya ada dari perjalanan mereka di tempat itu hilang.
Namun, di tengah galeri yang kosong ada satu foto baru. Sebuah foto yang tidak ia ingat pernah ia ambil. Foto seorang bocah laki-laki berdiri di depan rumah kayu dengan wajah sendu. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi ada sesuatu di dalam sorot matanya yang membuat Arman merinding. Dan tepat di bawah foto itu, ada satu baris tulisan yang entah kapan muncul di kameranya. Jangan kembali. Arman merasakan tengkuknya meremang. Danu dan Rio ikut melihat layar kamera itu. Wajah mereka berubah tegang. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Di luar, matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari hutan yang kini tampak begitu damai. Namun, di dalam hati mereka, sesuatu terasa masih belum selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.